Oke, selamat pagi, siang, malam teman-teman Binosian semua. Kembali lagi bersama aku Christian dan hari ini aku akan melanjutkan lagi untuk video from Engineering Essentials. Hari ini berkaitan dengan konten kali ini ya, maksudnya berkaitan dengan content creation atau konten copywriting gitu. Jadi copywriting itu adalah proses menulis kalimat atau deskripsi yang engaging dan efektif untuk menjual atau mempersuasi orang untuk bisa membeli produk kalian gitu. Jadi itu yang disebut dengan copywriting. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan lihat yang kayak misalkan limited time offer atau, deskripsi produk yang menarik gitu ya, kayak misalkan produknya contohnya produk Apple gitu, itu kan penjelasan produknya sangat bukan hanya deskriptif tapi juga, apa namanya, bisa dibilang menarik gitu dan engaging. Nah itu yang disebut copywriting gitu. Dan copywriting itu ada banyak, ada headline, sub-headline, body copy. Jadi ada headline judulnya seperti ini nih, headline nih, yang terjadi headline gitu ya. Eee, Mungkin aku akan kasih contoh dulu. Oke, nah ini misalkan ini headline dan produknya ini baru product description. Ini juga disebut sebagai product copy atau product description copy, menggambarkan produknya seperti apa gitu. Nah, dari sini, bisa kelihatan bahwa, eee, copywriting tuh ada strukturnya juga dan bisa dipelajari juga gitu. Nah, kita akan coba, cek satu-satu ya teman-teman. Kita akan coba menggunakan Claude untuk copywriting dan content content writing gitu. Jadi, kita akan coba namanya Claude ini AI juga sih sebenarnya teman-teman. Jadi, Claude ini adalah AI yang sebenarnya salah satu kompetitornya ChatGPT, jadi bisa digunakan juga untuk berbagai macam hal, tapi biasanya untuk coding atau untuk, apa namanya, copywriting gitu. Jadi kita akan coba karena bahasanya kenapa aku memilih menggunakan ini ya karena bahasanya lebih natural, eee, dan lebih seperti human like gitu. Maksudnya, dia dia terkesannya seperti human sehingga kita bisa relate lah gitu. Tidak seperti ChatGPT yang sampai sekarang pun masih tergolong kaku sebenarnya untuk copywriting gitu ya. Jadi dari situ kita akan mulai masuk ke sini. Nah, ke sini dulu sebentar. Seperti sebelumnya kita bisa setting si Claude ini untuk preferensinya. Jadi untuk sekarang ini settingannya adalah seperti ini. Kita pengen dia menulis itu attention to detail, research minded, tentu copywriter itu harus research minded, jadi bisa dapat referensi dari berbagai hal, berpikir terlebih dahulu dan menulis seperti professional marketing agency copywriter yang bisa menggunakan beragam teknik penulis atau copywriting untuk bikin, tulisan yang menarik gitu atau tulisan yang menjual gitu ya. Jadi kayak gitu dan bisa memahami juga understanding market and product context gitu. Nah, kita akan coba ya. Jadi misalkan kita langsung aja, eee, bisa kita langsung tuliskan role-nya, bisa juga kita langsung aja misalkan write me a product copy for this, eee, write me for a product copy for this coffee single origin coffee beans. Kita coba copy paste dari sini ya, yang tadi aku sudah kasih contohnya, kita coba copy paste di sini. Write the copy in an easy to grasp tone of voice while still engaging and attracting readers to the coffee experience. Jadi kita pengen dia itu merasakan, apa yang bisa dikatakan ya, gimana sih rasanya ngopi dengan kopi ini gitu, ya. Eee, oke kita tambah dulu describe the tasting profile, write the copy and describe how to brew it best, right, in under 150 words. Jadi kita pengen dari yang ini kan hanya kesannya hanya menjelaskan, "Oh ini testing profile, lalu kompleks bla bla bla," gitu ya. Jadi kita pengen ini lebih detail, lebih menjelaskan. Meskipun memang sini sudah ada flavor profile-nya ya gitu. Jadi kayak gitu sih, kita pengen ide lebih kompleks, lebih bisa mendeliver bukan hanya, deskripsi soal rasa tetapi juga yang lain-lain. Kita akan coba langsung, eee, tulis ya. Oke, masih loading teman-teman, jadi ya masih mencoba ngambil datanya dia. Oke.
Ya, bahkan dia langsung menjelaskan ya post proses, apakah kita bisa coba cek di sini apakah dia memang dari ada post proses gitu ya. Oke, dia biasa mengambil bisa mengambil, dia juga bahkan bisa mengambil ceritanya dari sini gitu, diceritakan prosesnya seperti apa dan dijadikan product description from the Guji Highlands, dismiss level juicy citric acidity gitu. Bahkan sampai dikasih imajinasi nih bahwa bahwa kita tuh rasanya tuh kayak seperti apa sih gitu. Jadi deskripsi jelas dan sangat conversational, maksudnya bisa mudah dipahami. Dan cara ngebronya gimana sih? Ngebronya dikasih tahu, bahkan singkat pun bisa gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan ketika memang kalau teman-teman bisa pengen punya copywriting yang tepat atau menjelaskan produknya dengan tepat. Katakanlah teman-teman seperti itu. Kalau misalkan, let's say katakan kita punya produk, eh baik, kita coba deh, misalkan produk ini, buke misalkan. Oke, bukan yang ini, yang ini coba. Misalkan ini kita coba copy image-nya, gitu ya. Kita coba copy image-nya, dan kita gunakan yang sama for this flower bouquet product. Tapi kita pengen dia itu emphasize the memory or the experience of receiving a flower bouquet. In still nostalgic, still memorable moments in the copy while using the understandable okay, while using a casual and conversational copy. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kita pengen ketika namanya flower bouquet dikenal dengan momen-momen misalkan seperti wisuda, seperti acara-acara yang menyenangkan gitu ya. Makanya dari itu kita pengen agar menekankan memorable moments gitu. Jadi kita pengen coba itu write in under 100 words. Oke. And put atau mungkin bisa insert CTA atau call to action. Jadi misalkan seperti buy now atau sebagainya itu bisa juga dimasukkan in the copy. Oke. Jadi dari situ instruksi jelas, konteksnya apa, instruksinya apa, format dan CTA gitu ya. Jadi bisa juga berguna untuk produk yang sudah ada atau produk yang memang teman-teman masih mau godok nih gitu. Kalau teman-teman pengen coba bahasa Indonesia, coba kita buat dalam bahasa Indonesia. Right? Oke, kita edit dulu using bahasa. Coba, mari kita cek. Memang sebenarnya Claude ini dilatih ya dalam bahasa Inggris ya. eh tapi bisa juga pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi teman-teman juga bisa coba. Oke, kita akan lihat. Ingat gak sih pertama pertama berbukit bunga dan kan senyumnya. Oke, tapi kan cukup konversasional, tidak memang masih ada kakunya dikit tapi tidak sekaku ChatGPT. Jadi teman-teman bisa gunakan itu. Yang jelas dalam proses ini pasti digunakan mesti menggunakan Claude ya. Aku sarankan gunakan Claude daripada ChatGPT karena bahasanya lebih natural seperti yang tadi aku sampaikan, dan hasilnya juga terlihat natural sekali. Dan instruksinya terserah teman-teman, bisa menggunakan instruksi bebas. Mau misalkan kalau untuk rasa bisa jelasin soal rasanya, bahasa yang mau digunakan seperti apa, mau menggambarkan experience menerima produk itu seperti apa, atau ngerasain produk itu seperti apa, formatnya juga gitu dan lain sebagainya. Jadi itu aja teman-teman untuk copywriting. Nanti mungkin aku akan gali lebih dalam lagi soal copywriting di video selanjutnya ya mungkin. Itu saja yang bisa aku share teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di Prompt Engineering Essentials yang lainnya.